Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Hairunisa dengan NIM 2400559. Saya akan menjelaskan materi tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk mengatur dan mengelola tenaga kerja agar dapat bekerja secara optimal dan membantu organisasi mencapai tujuannya. Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisien kerja, yang dimana karyawan mampu bekerja dengan baik dan menggunakan waktu serta sumber daya secara tepat. Yang kedua yaitu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia yang dikelola dengan baik akan membantu organisasi mencapai visi dan misinya. Yang ketiga itu mengembangkan potensi karyawan. Setiap karyawan memiliki kemampuan yang bisa ditingkatkan melalui pelatihan, pendidikan, dan pengalaman kerja. Yang keempat yaitu menciptakan kepuasan dan kesejahteraan kerja. Karyawan yang merasa dihargai dan diperhatikan akan lebih termotivasi dan loyal. Dan yang terakhir yaitu menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan kerja. Hubungan yang baik antara pemimpin dan karyawan akan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Yang kedua yaitu fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu fungsi manajerial. Fungsi ini berkaitan dengan proses pengelolaan secara umum. Yang terbagi yaitu yang pertama perencanaan atau planning yang menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang dibutuhkan serta merencanakan pengembangan. Yang kedua yaitu pengorganisasian, organizing, yang menyusun struktur organisasi dan membagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu pengarahan, yang itu memberikan bimbingan, motivasi, dan instruksi agar pekerjaan berjalan dengan sesuai tujuan. Yang keempat yaitu pengendalian, controlling, yaitu mengawasi dan mengevaluasi apakah pekerjaan sudah sesuai rencana atau belum. Yang B-nya fungsi operasional. Fungsi ini berhubungan langsung dengan pengelolaan karyawan. Yang pertama itu pengadaan, rekrutmen, dan seleksi, yang yaitu mencari dan memilih karyawan yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang kedua yaitu pengembangan, yang dimana memberikan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kerja. Yang ketiga yaitu kompensasi, yaitu memberikan imbalan berupa gaji, bonus, dan tunjangan secara adil. Sedangkan yang keempat yaitu integrasi, yang dimana menyatukan kepentingan organisasi dan kepentingan karyawan agar seimbang. Yang kelima yaitu pemeliharaan, yang dimana menjaga kondisi kerja agar tetap nyaman dan aman. Sedangkan yang terakhir yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK, yaitu yang mengakhiri hubungan kerja sesuai aturan dan prosedur yang berlaku. Yang ketiga yaitu orientasi dan pengembangan sumber daya manusia. Orientasi berarti arah atau fokus pengembangan sumber daya manusia, yaitu orientasi pada organisasi yang dimana pengembangan sumber daya manusia disesuaikan dengan kebutuhan dan strategi organisasi. Yang kedua yaitu orientasi pada individu, yang dimana memberikan kesempatan bagi karyawan untuk berkembang sesuai bakat dan minatnya. Yang ketiga yaitu orientasi kompetensi, yang dimana menekankan peningkatan pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotor, dan sikap efektif. Yang terakhir yaitu orientasi jangka panjang, yang dimana mempersiapkan sumber daya manusia agar siap menghadapi perubahan dan tantangan masa depan. Bentuk-bentuk manajemen sumber daya manusia. Bentuk-bentuk manajemen sumber daya manusia dapat berupa kegiatan nyata dalam organisasi. Yang pertama yaitu analisis jabatan, yaitu menentukan tugas, tanggung jawab, dan kualifikasi suatu pekerjaan. Yang kedua yaitu perencanaan tenaga kerja, yang dimana menentukan jumlah dan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu rekrutmen dan seleksi, yang dimana proses mencari dan memilih calon karyawan yang terbaik. Yang keempat yaitu pelatihan dan pengembangan, program peningkatan kemampuan dan keterampilan kerja. Yang kelima yaitu penilaian kinerja, yang dimana menilai hasil kerja untuk mengetahui prestasi dan kekurangan. Yang keenam yaitu pemberian kompensasi, yaitu sistem gaji, insentif, bonus, dan fasilitas. Yang ketujuh yaitu hubungan industrial, yaitu mengatur hubungan antara manajemen dan karyawan agar tetap harmonis. Jadi kesimpulan materi yang telah saya sampaikan yaitu manajemen sumber daya manusia adalah proses yang sistematis dalam merencanakan, mengatur, mengembangkan, dan mengawasi tenaga kerja agar mampu bekerja secara maksimal, sejahtera, dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Baik, hanya itu materi yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.